Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha Besar telah mempertemukan kita di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan kenapa saya sebagai hamba Allah dalam kekristenan Allah rubah sehingga mualaf, perlu diketahui ada beberapa teman saya yang akan menyusul untuk bersama-sama dengan kita. Sejak 15 tahun yang lalu saya telah menjadi seorang pendeta dari salah satu aliran Pantekosta. Memulai dari komparatif pendidikan saya antara kitab suci Alkitab dengan Al-Quran, sehubungan dengan komparatif itu saya juga sebagai dosen di Staf LB, pengajar bahasa Inggris dan Islamologi. Kenapa saya masuk Islam? Sebetulnya bukan seorang ustadz yang mendatangi saya lalu mempengaruhi, tetapi saya memeluk Islam selain saya comparekan kitab suci itu. Saya temui bahwa Islam itu adalah agama yang terakhir yang diridhoi oleh Allah. Namun bukan berarti saya mempersalahkan atau menyalahkan keyakinan saya yang terdahulu. Saya mengenal Islam itu diawali dengan mimpi. Kira-kira 15 tahun lalu saya bermimpi. Saya didatangi oleh 3 orang yang berjubah putih, ya, memakai sopran putih, keseluruhan putih. Lalu yang di tengah, di antara ketiga itu dia berbicara, suatu saat Anda jadi muslim. Ya, saya sepertinya kaget. Kenapa? Karena pada saat itu saya sudah pendeta. Loh, kenapa? Saya kan pendeta. Coba lihat di atas sana. Sedangkan lalat ada wadah, apalagi manusia ciptaan Allah. Lalu saya dengan dia berjalan bersama-sama. Dia mengarahkan saya dan membimbing saya. Itu mimpi saya 15 tahun yang lalu. Lalu saya bermimpi kedua 10 tahun lalu. Saya dalam keadaan trans. Lalu saya diangkat ke atas melewati awan. Lalu tiba-tiba saya berada di sebuah kota dan ada sebuah gedung dan ada seorang berjubah putih bersuara. Dan dia berbicara bagaikan guntur tetapi fakta. Namun ini hanya mimpi. Yang kedua,
Dia berbicara, engkau segera mati jika tidak masuk Islam. Demikian. Lalu mimpi yang ketiga. Ini baru-barusan saja. Setelah mimpi yang ketiga, saya menyerahkan diri mualaf. Saya mimpi ada seorang malaikat menuntun saya. Lalu diperhadapkan sebuah batu. Dan tiba-tiba malaikat itu berbicara. Menghadap batu dan berkiblat ke bait Allah. Dengan adanya mimpi ini, saya tidak lagi berpikir panjang. Saya mendatangi seorang ustadz dari Hagia Sophia. Nah, saya belum 4 bulan mualaf, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan saya untuk belajar. Selain saya dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk Islam, dan saya juga sudah sekian lama membanding-bandingkan kitab suci itu, Alkitab dengan Al-Quran. Saya temui dalam Al-Quran itu, Wahu Allah Hu Ahad wa Allahu Somad. Allah yang besar dan tempat perlindungan. Dan saya temui juga dalam Bible bahwa Allah itu adalah satu. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10 dan ke-11 diterangkan, akulah Allah, sebelum dan sesudah aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Dan ini dikonfirmasikan oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Yohanes pasal 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya dan aku adalah utusan. Serta ada dialog antara Petrus dengan Yesus Kristus. Menurut engkau siapakah aku ini? Lalu kata Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Bahasa Yunani Kristus, yang diberikan otoritas untuk menjadi penyambung lidah Allah. Saya tidak mendiskreditkan sesuatu kitab suci kepercayaan saya, tetapi para pelayan-pelayan Allah mengungkapkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Namun keyakinan saya bahwa Isa atau Yesus bukan Allah dan bukan Tuhan, tetapi Nabi. Seperti apa yang dikatakan oleh muridnya, engkau adalah guru dan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, didaskalos dan kurios, guru dan tuan. Kurios artinya tuan bukan Tuhan. Inilah yang membawa saya yakin bahwa agama yang terakhir itu agama yang diridhoi oleh Allah. Saya sering menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabat saya. Dahulu kala pada saat
Orde baru nampak orde lama. Aturannya bukan diabaikan, tetapi menggunakan orde baru. Pada saat orde reformasi dan berkembang, nama reformasi berkembang dan aturan sesuai perkembangan zaman. Muhammad alaihi wasallam adalah agama yang terakhir. Lewat dia Islam nampak. Kata Islam setia kepada Allah, dan kesetiaan ini telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Setia terhadap kaidah-kaidah Allah. Abraham, Musa sebelum masuk bait Allah membasuh kaki, tangan, lepaskan kasut kaki dan sebagainya, wudu serta berkiblat. Nah, hal-hal ini seperti membasuh kaki itu diteruskan oleh Isa Al-Masih, termasuk sunat dan puasa dalam perjanjian lama diteruskan oleh Isa Al-Masih, dan saya temukan juga dalam Al-Quran. Saya menemui Islam itu keterkaitan dengan ini. Ketika kita telah memeluk Islam, kita telah memiliki ilmu sesuai dengan dalil dan keyakinan saya. Satu huruf saja kita hafal, huruf bahasa Arab, kita telah diberkati. Apalagi kita menghafal lalu melantunkan itu dalam zikir, dalam rumah, dalam komunikasi, rezeki melimpah. Apa saja yang kita lakukan berdasarkan kaidah, berdasarkan Al-Quran, kita telah diberkati. Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu yang menyampaikan misinya dalam bahasa Aramaik, dan rumpun bahasa Aramaik adalah bahasa Arab. Kalau kita tarik benang kehidupan hingga kini, saya temui orang-orang Islam berdoa berbahasa Arab. Di masa Isa Al-Masih, kalau ditarik ke belakang, pasti bahasanya itu satu, bahasa Aramaik. Nabi-nabi berbahasa Aramaik. Sekali lagi bahasa Arab, rumpun bahasa Aramaik. Bahasa Arab, rumpun bahasa Aramaik. Dan pada saat kini kita berbahasa Arab. Ini suatu ilmu. Kita tidak salah. Saya tidak salah memeluk Islam. Saya yakin inilah agama yang Tuhan aturkan kepada saya. Sebelum saya melanjutkan hal ini, saya ingin Pak ceritakan sebuah ilustrasi. Ya. Ada seorang raja, dia memiliki jubah berwarna-warni, bervariasi. Dipakainya jubah itu untuk kemuliaannya sendiri. Demikianlah hidup dalam menyembah Allah. Beragam, bermacam-macam cara. Keragaman ini suatu keindahan untuk menyembah Allah yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disembah
oleh Abraham alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bangga, Pak. Walaupun saya belum 4 bulan menjadi seorang muslim, saya telah memiliki harta yang indah, yang saya tidak kumpul dengan imajinasi saya, tetapi harta itu yakni keselamatan. Agama yang tertua, agama Yahudi. Walaupun Islam itu bagian dari kepercayaan Yahudi, tetapi tetap berbeda. Kalau saya simpulkan, yang dekat dengan kepercayaan Yahudi adalah Islam. Kalau Islam, dia tauhid, percaya satu Allah, demikian juga Yahudi. Kalau Yahudi menerapkan hukum Allah, sunat, demikian juga Islam. Berbeda dengan Kristen. Tetapi sekali lagi, saya tidak menyalahkan agama Kristen, karena itu suatu kepercayaan. Mungkin agama ini Tuhan izinkan menggunakan sistem budaya selain percaya Allah yang esa, Tuhan izinkan dalam penyembah itu menyertai budaya, seperti pada saat menyembah Allah berbahasa Indonesia. Namun saat ini saya berada pada satu keyakinan. Saya publikasikan hari ini bahwa Islam itu memiliki kelebihan-kelebihan. Satu, seperti saya sebutkan tadi, ketika kita menjadi Islam, kita telah memiliki ilmu bahasa. Ya, pada saat kita sholat menggunakan bahasa Arab, walaupun ini bahasa Arab umum, tetapi ini dasar. Untuk menguasai bahasa Arab modern, kita harus berbahasa Arab kuno, yakni bahasa Arab Al-Quran. Pada saat kita melantunkan ayat-ayat suci dan ucapan dalam doa seperti 7 ayat Al-Fatihah dalam salat, sesungguhnya kita telah memelihara bahasa itu sendiri. Seperti ini adalah sebuah wadah yang menampung jutaan kata-kata bahasa Arab ketika kita menggunakan hari lepas, dan tidak pernah kita lupakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkannya. Ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi menurut saya adalah ilmu agama. Anda mengucap syukur berada di wadah ini yang mengajarkan kaidah agama, yang akan merangkul kehidupan yang multi dimensi. Dalam sholat itu sangat berkhasiat. Selain kita memiliki ilmu bahasa, kita menerapkan bergerak dalam doa, tubuh ini kita gerak-gerakan menciptakan kesehatan, dan ini juga diakui oleh para medis. Luar biasa. Selain mengandung ilmu dan kesehatan, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita dilupakan. Gugur dosa-dosa kita ketika kita wudu, menyatakan kesetiaan kepada Allah. Bukan hanya kita diberkati oleh Allah, tetapi keturunan kita tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khasiat Islam itu sendiri.
Islam berbeda dengan agama lain. Walaupun Al-Quran itu dicetak berkali-kali, tetapi makna dan pengertiannya tidak pernah ada perubahan karena dalam bahasa yang sama. Mungkin karena ada bencana, tiba-tiba Al-Quran itu hilang sejenak. Tetapi ada begitu banyak orang-orang yang memiliki wahyu dan hidayah yang dapat menghafal dari itu 1 sampai 30, menjadikan Alkitab itu dicetak kembali. Agama mana yang seperti ini? Saya sudah pendeta Pak 17 tahun. 2 lembar kitab suci saya tidak bisa hafal. Tetapi saya temui, walaupun saya masih 3 bulan sebagai Islam, saya banyak membaca. Ada yang masih 7 tahun bisa menghafal Al-Quran. Bukan hanya menghafal, ada mujizat-mujizat tertentu Allah tunjukkan kepada muslim itu sendiri untuk ditunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan kemampuan manusia, Allah tunjukkan kepada muslim itu sendiri. Bukan hanya itu Pak. Saya sebelum menjadi muslim, pada saat saya mendengar ada sholat, ada lantunan zikir, hati saya tersentuh. Bunyi bacaan Al-Quran itu menunjukkan hati manusia yang papa dan terbatas. Itulah kehebatan Islam dan Al-Quran. Al-Quran itu menyimpan kata-kata sastra yang terpelihara. Serta Al-Quran itu menyimpan ilmu. Seorang yang cerdas pasti menghafal Al-Quran. Bahkan ada sesuatu kisah nyata terdahulu kala yang belum terungkap dari ilmu dan pemikiran penyelidikan manusia, tetapi dapat ditemukan lewat Al-Quran. Itulah kehebatan Al-Quran. Seorang muslim adalah seorang yang paling berbahagia karena kesetiaannya bukan oleh karena kemampuannya, tetapi Allah sendiri yang akan membantu. Ruh Allah sendiri, para malaikat Allah sendiri akan membantu para ketua-ketua perguruan tinggi, para imam-imam, bahkan anak-anak kecil pun memiliki hidayah. Nah, hal-hal ini saya sampaikan sementara menunggu teman-teman saya akhiri, dan mungkin ada pertanyaan, ada dialog, pertanyaan atau dialog atau tambahan ataupun sanggahan. Ada pemimpin di sini yang menjadi moderatornya. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Ya, silakan. Silakan. Ya. Boleh Pak di sini. Supaya semua mendengar. Ya, pakai ini. Supaya semua mendengar. Bisa. Mereka sangat senang dengan apa yang